Dalam pandangan Islam, alam semesta bukan sekadar ruang hampa yang luas, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran secara eksplisit mengajak manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaannya. Tata surya dalam Islam juga digambarkan sebagai sistem yang tunduk pada hukum Allah. Dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, Allah memberikan petunjuk tentang penciptaan alam semesta. Bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk direnungkan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan antara keduanya?" Ayat ini memberikan gambaran bahwa langit dan bumi dahulu adalah satu kesatuan yang kemudian dipisahkan oleh kehendak Allah. Banyak ulama yang menyebut ini sebagai isyarat tentang Big Bang, ledakan besar yang menjadi awal alam semesta. Lalu dalam surah Fussilat ayat 11, Allah menyebutkan bahwa langit pada awalnya adalah dukhan, yang berarti asap atau uap gas. Kemudian dia menuju kepada langit dan langit itu masih berupa asap. Ini menggambarkan fase awal kosmos yang penuh dengan partikel dan gas sebelum langit dibentuk dengan sempurna. Dan lebih menakjubkan lagi, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 47 Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini seolah berbicara langsung tentang salah satu temuan terbesar dalam ilmu fisika modern, bahwa alam semesta ini sedang mengembang. Al-Quran tidak menyajikan rincian teknis seperti buku sains, tapi memberikan kerangka refleksi bahwa alam semesta ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi melalui kehendak, kuasa, dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah semua ciptaan berada dalam keadaan menyatu sebelum Allah memisahkannya dan menciptakan bentuk-bentuknya masing-masing. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari suatu titik singularitas yang sangat padat dan panas. Kemudian terjadi ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, yang memulai proses ekspansi dan pembentukan galaksi, bintang, dan planet. Ilmuwan seperti George Lemaitre dan Edwin Hubble mengemukakan bahwa alam semesta terus mengembang, sebagaimana ditegaskan dalam penemuan hukum Hubble. Hal ini menarik karena Al-Quran juga menyebutkan, meskipun Al-Quran bukanlah buku sains, namun isinya mengandung banyak isyarat ilmiah yang baru dapat dipahami manusia seiring dengan perkembangan teknologi dan metodologi ilmiah. Penemuan-penemuan seperti teori Big Bang dan ekspansi alam semesta mendukung pandangan bahwa Islam memberikan dasar pemikiran ilmiah yang kuat. Islam tidak pernah menolak sains selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah. Sebaliknya, Islam justru mendorong umatnya untuk mempelajari ciptaan Allah sebagai bentuk tadabbur terhadap ayat-ayat kauniyah. Sebelum waktu ada, sebelum cahaya menari di kegelapan, sebelum bintang-bintang bernyanyi di langit malam, tak ada apapun kecuali Allah yang maha awal dan maha akhir. Alam semesta belum tercipta. Tak ada dimensi, tak ada arah, tak ada detik berdetak. Hanya kekekalan Allah yang memenuhi keheningan mutlak. Dalam kehendaknya yang maha kuasa terbersit satu ketetapan, jadilah. Dengan satu titah, sebuah letupan dahsyat terjadi. Bukan letupan biasa, ini adalah permulaan segala sesuatu. Dalam istilah manusia, mereka menyebutnya The Big Bang. Sebuah titik singularitas yang mengandung seluruh massa dan energi semesta, meledak dalam tatanan yang sempurna. Gelombang energi dan panas mengalir, ruang dan waktu mulai terbentuk, dimensi berdetak untuk pertama kalinya. Dari kehampaan, terciptalah awal. Dari kehendaknya, terciptalah hukum-hukum fisika yang tak pernah gagal. Alam semesta mengembang, seperti tabir luas yang ditarik perlahan. Galaksi-galaksi lahir dan menyebar di angkasa raya. Langit bukanlah langit tunggal, melainkan berlapis-lapis, penuh misteri dan keteraturan. Di tengah jagat raya yang meluas itu ada sebuah titik kecil, bumi. Tidak besar, tidak mencolok. Namun Allah menyiapkannya dengan sangat detail. Air diturunkan, atmosfer dibentuk, gunung ditancapkan. Bintang-bintang dinyalakan satu persatu. Seperti lentera surgawi, mereka bersinar bukan hanya untuk keindahan, tapi sebagai penunjuk arah bagi manusia dan tanda bagi perjalanan waktu. Matahari menjadi sumber kehidupan. Bulan memantulkan cahaya, mengatur pasang surut, dan menciptakan ritme malam.
Dari gas dan debu kosmik terciptalah molekul. Dari molekul muncullah sel. Dan di antara miliaran planet, bumi menjadi tempat pertama yang menyambut kehidupan. Namun itu belum puncaknya. Dalam kehendaknya Allah menciptakan manusia. Dari tanah, dari air, dari ruh yang ditiupkan olehnya sendiri. Semesta ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia adalah lukisan ilahi yang terbentang luas, tempat manusia diuji dan diberi amanah. Dari kehampaan hingga keberadaan, dari ledakan hingga kehidupan, semua tunduk pada kehendaknya. Inilah kisah agung penciptaan alam semesta dalam kacamata Islam dan sains. Sebuah narasi yang bukan hanya menakjubkan secara ilmiah, tapi juga menumbuhkan rasa takzim pada Zat yang Maha Mencipta. Semoga kita tidak hanya menjadi penonton keajaiban semesta, tapi juga menjadi hamba yang bersyukur atas setiap detiknya. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, komen, dan share. Dan tentu saja subscribe untuk konten reflektif lainnya tentang ayat-ayat Allah dan sains. Sampai jumpa di video berikutnya.